Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Anagrasinta. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dengan NIM 19612013999. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori tentang negosiasi. Berikut pengertian negosiasi, yaitu sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dengan pihak lain. Karakteristik utama negosiasi yaitu yang pertama, senantiasa melibatkan orang, yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, ada menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka. Yang kelima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Yang keenam, ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Siapa yang melakukan negosiasi? Jadi kita semua pada dasarnya adalah negosiator. Beberapa dari kita melakukannya dengan baik, sedangkan sebagian lagi tidak pernah memenangkan negosiasi. Sebagian kita hanya menjadi pengikut atau selalu mengikuti dan mengakomodasi kepentingan orang lain. Negosiasi dilakukan oleh semua manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, semua lapisan dari kalangan sosial terbawah sampai kalangan kaum elit di kalangan atas. Negosiasi dilakukan dari rumah, sekolah, kantor, dan semua aspek kehidupan kita. Langkah-langkah bernegosiasi yaitu persiapan, menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam kesiapan mental dengan melakukan relaksasi. Terus pembukaan, ada 3 sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi, yaitu pleasant atau menyenangkan, assertive atau tegas, tidak pelin-pelan, dan firm atau teguh dalam pendirian. Senyum juga salah satu hal yang kita perlukan dalam mengawali sebuah negosiasi. Selanjutnya, ada tahapan dalam mengawali sebuah negosiasi, yaitu yang pertama, jangan memegang apapun di tangan kanan Anda ketika memasuki ruangan negosiasi. Yang kedua, ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, jabat tangan dengan tegas dan singkat. Yang keempat, berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Untuk memulai proses negosiasi, yang pertama, tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi. Yang kedua, sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak Anda secara jelas, singkat, dan penuh percaya diri. Yang ketiga, tekankan bahwa Anda atau organisasi Anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan yang diinginkan. Maksudnya kesepakatan dengan mereka. Yang keempat, sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi. Jangan membuat hanya 2 pilihan, ya atau tidak. Yang kelima, sampaikan bahwa jika mereka memberi Anda ini, Anda akan memberi mereka itu, sehingga mereka mengerti jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan. Yang keenam, hal kedua dalam tahap permulaan proses negosiasi adalah mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Hambatan-hambatan yang menjadi proses negosiasi yaitu yang pertama ada experience atau pengalaman, yaitu kurangnya pengalaman adalah salah satu faktor penyebab kegagalan atau kekalahan kita dalam melakukan negosiasi.
Pengalaman dalam arti banyaknya jam terbang kita dalam bidang yang menjadi materi negosiasi, ataupun kurangnya pengalaman kita dalam menghadapi negosiasi dan berhubungan dengan lawan negosiasi. Yang kedua, belajarlah untuk menuntut. Cobalah untuk sekali kita menuntut lebih demi kebaikan diri kita, tapi dengan catatan kita juga telah memberikan kontribusi yang sebanding apa yang akan kita tuntut. Yang ketiga, kekeliruan memilih orang yang tepat untuk negosiasi. Seorang pembisnis yang ulung akan sangat cermat dan memilih siapa orang yang pantas maju untuk negosiasi dengan klien. Harga seorang negosiator ulung atau konon ada yang bisa mencapai 5-10% dari nilai total sebuah proyek. Negosiasi yang berhasil yaitu memanajemen diri, tidak sekedar bermakna pengelolaan pribadi atau self-management melalui keterampilan intrapersonal semata, tetapi juga mencakup keterampilan interpersonal atau people skill yang lebih fokus pada kemampuan kita untuk berkomunikasi, berhubungan, dan mempengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, negosiasi merupakan penerapan dari keterampilan interpersonal tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.